Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 26 Januari. 1. Santo Timotius dan Titus. Uskup Timotius dikenal sebagai rekan kerja dan pendamping terpercaya dari Santo Paulus dalam perjalanan-perjalanan misinya. Ia kemungkinan lahir di Listra, sebuah kota di Asia Kecil. Ayahnya kafir, sedangkan ibunya beragama Yahudi. Bersama ibunya, Eunike, dan neneknya Lois, Timotius bertobat dan menjadi Kristen pada saat Santo Paulus pertama kali mengunjungi Likaonia. 2 Timotius bab 1 ayat 5. Semenjak masa mudanya, Timotius sudah mengenal kitab suci agama Yahudi dari ibunya. Bahkan kitab itu sudah menjadi bacaan utama. 7 tahun kemudian, setelah menjadi Kristen ketika Santo Paulus kembali ke Listra, Timotius sudah menjadi pemuda yang aktif dan saleh, dan bersemangat rasul. Ia dipuji oleh saudara-saudara seiman di Listra dan Ikonium. Kisah Para Rasul bab 16 ayat 2. Untuk menghilangkan pertentangan antara kaum Yahudi dan Yudeo-Kristen, Timotius disunat. Kisah Para Rasul bab 16 ayat 3. Ia lalu menemani Paulus ke Berea. Di sana ia tinggal bersama Silas, sementara Paulus melanjutkan perjalanannya. Kemudian, ia bertemu lagi dengan Paulus di Korintus. Kisah Para Rasul bab 18 ayat 5. Dan lalu menemani Paulus ke Yerusalem. Kisah Para Rasul bab 20 ayat 4. Timotius dikenal sebagai seorang yang bersama Paulus menulis 6 pucuk surat. 1 Tesalonika bab 1 ayat 1. 2 Tesalonika bab 1 ayat 1. 2 Korintus bab 1 ayat 1. Filipi bab 1 ayat 1. Kolose bab 1 ayat 1. Dan Filipi bab 1. Namanya tercantum lagi di surat-surat penjara yang memberitakan tentang pengutusan Timotius untuk mengunjungi orang-orang Kristen di Filipi. Karena tidak seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan Yesus Kristus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera. Sudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Filipi bab 2 ayat 20-23. Timotius sungguh dicintai dan disayang oleh Paulus. Hal ini dapat terlihat pada awal setiap surat yang ditujukan Paulus kepadanya. Anakku yang terkasih. Paulus sungguh kagum akan kesetiaan Timotius terhadap setiap ajarannya. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. 2 Timotius bab 3 ayat 10-11. Setelah Paulus dilepaskan dari penjara, ia mengangkat Timotius sebagai uskup di Efesus. Ia dibunuh dengan kejam pada tahun 97. Selain Timotius, Titus adalah seorang rekan seperjalanan Paulus. Ia berasal dari Antiokhia di Asia Kecil. Ia lahir di dalam sebuah keluarga yang masih kafir. Karena pewartaan Paulus, Titus bertobat dan menjadi seorang Kristen yang aktif dalam karya pewartaan Injil. Ia menemani Paulus ke Yerusalem untuk menghadiri konsili mengenai hukum Musa. Sesudah itu, Paulus mengirim dia 2 kali ke Korintus untuk menasehati orang-orang Kristen di sana dalam beberapa masalah yang membahayakan kesatuan iman dan kebenaran iman. Karena jasa-jasanya dan semangatnya dalam melayani Injil dan orang-orang Kristen,
Maka Paulus mengangkat Titus menjadi uskup di Kreta. Paulus menabiskan dia untuk melanjutkan misi yang telah dimulai di Pulau Kreta. Titus meninggal di Kreta. 2. Santa Paula. Janda, Paula dikenal sebagai seorang wanita bangsawan Romawi. Sebagai seorang ibu rumah tangga, ia menjalankan kewajiban dengan penuh semangat cinta kasih. Kecuali itu, ia mengisi hari-hari hidupnya dengan suatu hidup yang saleh di hadapan Tuhan. Ketika ia memasuki umur 32 tahun, suaminya yang tercinta meninggal dunia. Sekarang ia sendiri harus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dalam semua kebutuhannya, rohani dan jasmani. Pendidikan iman bagi anak-anaknya sungguh mendapat perhatian utama. Selagi berada dalam kepedihan yang mendalam karena kematian suaminya, Tuhan mengetuk hatinya untuk suatu kehidupan bakti hanya kepadanya. Paula yang sudah biasa menjalin hubungan dengan Tuhan melalui doa-doanya, mendengarkan suara Tuhan itu. Ia lalu mengabdikan hidupnya kepada Tuhan dengan hidup menyendiri dalam kesunyian tapa dan karya-karya amal kasih. Santo Hieronymus dimintainya untuk menjadi pembimbing rohaninya. Setelah menjalani hidup demikian selama 3 tahun, ia meninggalkan anak-anaknya yang sudah dewasa dan berangkat ke Tanah Suci bersama seorang putrinya Eustakia. Ia bermaksud untuk menetap di Bethlehem, kota yang dimuliakan sebagai tempat kelahiran Yesus Sang Penebus. Ia memberikan devosi khusus kepada kanak-kanak Yesus dengan berdoa dan bermati raga. Paula yakin bahwa orang yang tidak pernah merenungkan kehidupan Yesus selagi kanak-kanak, sulit untuk menghayati kebenarannya. Cintanya kepada Yesus, kanak-kanak suci, melebihi cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Bila berada di Gua Bethlehem, hatinya terharu dan sambil menangis ia berdoa, "Aku memberi salam kepadamu hai Bethlehem, rumah roti kehidupan, yang turun dari surga dan dilahirkan oleh Maria Perawan yang suci." Kepada semua orang yang berziarah di Bethlehem, ia menyediakan tempat-tempat penginapan dan dengan rajin melayani mereka. Untuk Santo Hieronymus dan para biarawannya, ia membangun sebuah rumah khusus. Rumah inilah yang kelak menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Paula meninggal dunia pada tahun 404 dalam usia 57 tahun. 3. Santo Stefanus Harding. Pengaku iman. Stefanus Harding lahir di tahun 1048. Pada masa mudanya ia memperoleh pendidikan di biara Sorbonne di Dorsetshire. Kemudian sebagai seorang awam ia berziarah ke Roma. Dalam perjalanannya kembali, ia singgah di pertapaan Molesmes, di hutan belantara Burgundi, Prancis. Di sana ia meminta bergabung dengan rahib-rahib yang tinggal di pertapaan itu. Tetapi beberapa tahun kemudian ia mulai merasa tidak puas dengan cara hidup rahib yang ada di sana. Menurut pendapatnya, mereka terlalu memperhatikan hal-hal kesenangan duniawi dan lupa mengembangkan kehidupan rohani yang mendalam. Dengan demikian semangat hidup awal yang mendasari pertapaan itu mulai ditinggalkannya. Kesan yang sama menghinggapi juga beberapa rahib yang lainnya. Maka bersama dengan rahib-rahib itu, Stefanus angkat kaki dari pertapaan itu dan berusaha mendirikan pertapaan baru. Pada tahun 1098, mereka mendirikan suatu pertapaan baru di Citeaux. Stefanus menjadi abbas pertapaan itu pada tahun 1109. Ia berusaha membimbing perkumpulan baru yang berada dalam keadaan yang serba kekurangan itu. Tidak ada dana dan sering kehabisan makanan. Selain itu,
Ia menghadapi kenyataan tidak adanya panggilan baru karena cara hidup mereka yang keras, dan penyakit misterius yang merenggut nyawa beberapa rekannya. Tetapi pada waktu semangat hidup mereka mulai redup, datanglah 30 orang pemuda meminta diri untuk bergabung bersama mereka. 30 pemuda itu dipimpin oleh Bernardus, yang kemudian menjadi orang kudus yang terkenal. Semenjak itu wajah pertapaan Citao mulai bersinar terang dan berkembang pesat. Dari Citao para rahib itu mulai mendirikan rumah-rumah pertapaan baru di Pontigny, Morimont, dan Clairvaux. Bernardus, ketika berusia 24 tahun diangkat sebagai Abbas Clairvaux. Setelah 9 biara didirikan, Stefanus menyusun konstitusi Cistercian pada tahun 1119. Ia kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai abbas pada tahun 1133, karena sudah lanjut umurnya dan mulai buta. Stefanus Harding meninggal dunia di Citao pada tahun 1134. 4. Santo Robertus Molesmes dan kawan-kawan. Alberic dan Stefan Harding. Pengaku iman. Robertus Molesmes terkenal sebagai pendiri Ordo Cistercian. Ia lahir sekitar tahun 1024 di Champagne, Prancis. Ketika berusia 15 tahun, ia masuk Ordo Benediktin di biara Moutier-la-Celle, dekat Troyes. Sebagai seorang pemuda yang luar biasa, ia diangkat menjadi pemimpin biara sesudah menyelesaikan novisiatnya. Pada tahun 1068, ia menjadi abbas di biara Santo Michel dari Tonnerre di Langres. Di biara ini ia berusaha menyusun meskipun tidak berhasil aturan-aturan yang lebih keras. Sementara itu, beberapa rahib yang bertapa di hutan Kalan meminta Robert mengajari mereka aturan-aturan Santo Benediktus. Dengan restu Paus Alexander II tahun 1060 sampai tahun 1073, Robertus menjadi superior kelompok ini. Pada tahun 1075 mereka mendirikan pertapaan di hutan Molesmes. Di bawah kepemimpinan Robertus, komunitas ini berkembang pesat, menjadi makmur dan terkenal. Tetapi lama-kelamaan rahibnya mulai tidak taat lagi pada aturan ordo. Pada tahun 1098, kelompok rahib pembaharu sekitar 20 orang, termasuk 3 serangkai, Robertus, Alberic dan Stefan Harding, meninggalkan pertapaan Molesme itu dan mendirikan sebuah komunitas baru di Citeaux, atau Cisterian, yang tidak jauh dari Dijon. Komunitas baru ini, dengan Robertus sebagai pimpinannya, mendirikan satu ordo baru yang dikenal sebagai Ordo Cisterian. Tetapi kemudian atas pemohonan para rahib Molesmes dan atas perintah Paus, Robertus kembali ke pertapaan Molesmes untuk memperbaharui komunitas itu. Robertus meninggal dunia di Molesmes pada tanggal 2 Maret tahun 1110. Ia dinyatakan kudus pada tahun 1222. Santo Timotius dan Titus, Santa Paula, Santo Stefanus Harding dan Santo Robertus Molesmes dan kawan-kawan, Alberic dan Stefan Harding. Doakanlah kami. Kak Carla Channel.